Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 24 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 5-11. Kita diingatkan bahwa kehebatan manusia tidak bersifat kekal. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami bahwa betapapun hebatnya manusia tetap tidak bersifat sementara. Kami mohon sadarkanlah kami untuk selalu berusaha lebih banyak hal-hal yang bersifat kekal ya Tuhan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 5-11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kehebatan manusia tetap tidak bersifat kekal. Injil hari ini mengajar kita untuk selalu sadar akan segala usaha fisik kita. Betapapun hebatnya kepintaran kita dalam membangun, tetapi semuanya itu sangat bersifat sementara. Hasil karya manusia selalu bersifat sementara. Yesus ingatkan bangsa Israel tentang kehebatan mereka dalam mendirikan kenisah Allah yang begitu indah dan kuat, tetapi semuanya akan hancur. Kepada mereka Yesus berkata, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dengan sengaja Yesus katakan hal itu agar mereka jangan terlena dengan hasil karyanya. Semua yang dihasilkan berkat kemampuan dan kehebatan manusia pada waktunya akan hancur dan runtuh. Karena itu,
Yang paling penting yang harus selalu diusahakan oleh manusia adalah membangun hal-hal rohani yang tidak bisa dimakan oleh ngat, ditumbangkan oleh kuatnya angin dan kekuatan duniawi lainnya. Hasil karya rohani itu selalu bersifat kekal. Dengan sengaja Yesus ingatkan manusia akan keterbatasan dari hasil karya manusia, supaya manusia jangan hanya habiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat sementara yang tidak akan menjamin keselamatan jiwa di kemudian hari. Tetapi sebaliknya, manusia mengerjakan hal-hal duniawi, mengerjakan hal-hal rohani yang bersifat kekal, yang menjamin keselamatan jiwa, sehingga di saat Anak Manusia datang memanggil manusia, manusia sudah siap menyambutnya dan bersama Dia pergi ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus selalu meminta manusia yang percaya kepadanya untuk selalu perkuatkan iman dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, supaya di saat Anak Manusia datang, Dia menemani mereka dalam keadaan siap sedia. Sembari menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, kita juga diingatkan untuk selalu memelihara, membersihkan, dan menjaga kesucian bait Tuhan, tempat Tuhan bersemayam, agar mereka yang mau berdoa selalu merasakan kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan. Kita harus perkuatkan jiwa kita dengan doa-doa kita dan menerima sakramen Maha Kudus sebagai makanan jiwa kita menuju rumah Bapa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah iman kita lewat doa dan perbuatan amal. Perbuatan itu sangat bersifat abadi. Betapapun berhebatnya otak manusia, tetapi tetap bersifat sementara. Karena itu, marilah kita perkuatkan usaha kita dalam bidang rohani, agar jiwa kita kelak memperoleh keselamatan abadi. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.